Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2, kelas PGSD 2, ingin menyampaikan kampanye praktik baik dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Kampanye praktik baik ini disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan Salsa Sabila Isna Putri, Dia Suryani, Nur Azizah, Rika Kurnia Dewi, Mela Widya Utami, dan saya sendiri Hestuning Tias Maharani Perdana. Penerapan scaffolding di SD Negeri Geneng Sari 3 Polokarto. Pada pengalaman praktik lapangan atau PPL 1 yang dilaksanakan di SD Negeri Geneng Sari 3 Polokarto, kami menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran pendidikan Pancasila pada peserta didik kelas 2. Nah, yang selanjutnya ada penerapan scaffolding di kelas 2 SDN Geneng Sari 3 Polokarto pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, materi Pancasila Dasar Negaraku atau mengenal 5 simbol Pancasila. Nah, pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan diferensiasi produk. Nah, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan sesi tanya jawab, kemudian ada diskusi kelompok, ada demonstrasi menggunakan alat bantu visual, gambar, dan video untuk membantu siswa yang belum lancar membaca. Dan yang terakhir ada kegiatan presentasi hasil dari diskusi kelompok kecil membahas tentang LKPD. Selanjutnya, aktivitas pada pembelajaran di dalam kelas dalam pemberian scaffolding. Yang pertama adalah penyampaian materi, yang kedua adalah pembentukan kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, yang ketiga pemberian tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda, yang keempat melakukan bimbingan, yang kelima melakukan evaluasi dan refleksi. Aktivitas dalam pemberian scaffolding ditunjukkan pada video di samping ini. Aktivitas yang pertama adalah penyampaian materi. Di sini, guru menyampaikan materi untuk membantu peserta didik memahami dengan jelas permasalahan dalam kegiatan pembelajaran dan membantu peserta didik memahami suatu konsep dan mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman peserta didik. Kemudian, pembentukan kelompok peserta didik sesuai tingkat kemampuannya. Di sini, peserta didik sudah dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan awalnya. Tahap selanjutnya, peserta didik diberikan tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan peserta didik. Peserta didik yang memiliki kemampuan lebih mahir atau dalam kasus kelas ini terkait dengan kemampuan membacanya diberikan tugas yang lebih sulit. Sedangkan peserta didik dengan kemampuan berkembang dan kurang diberikan tugas yang tingkat kesulitannya lebih mudah. Saat mengerjakan tugas secara berkelompok, peserta didik dengan kemampuan kurang mahir diberikan bimbingan yang lebih intensif untuk mencapai tingkat kemampuan potensialnya. Bimbingan ini dilakukan oleh guru dengan mendatangi kelompok tersebut dan memberikan bimbingan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Pada tahap akhir, dilakukan evaluasi dan refleksi bersama-sama. Aktivitas dalam pemberian scaffolding ditunjukkan pada video di samping ini. Aktivitas yang pertama adalah penyampaian materi. Di sini, guru menyampaikan materi untuk membantu peserta didik memahami dengan jelas. Berikut ini adalah hasil yang dicapai dalam penggunaan scaffolding di SDN Geneng Sari 3 Polokarto. Peserta didik terlihat aktif dalam pembelajaran, di mana peserta didik mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok lain.
Peserta didik juga antusias dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, peserta didik juga mengalami peningkatan kemandirian, kreativitas, dan berpikir kritis, di mana mereka mampu memecahkan masalah yang berbeda-beda dan mampu menghasilkan ide baru. Selanjutnya, peserta didik memperoleh keterampilan baru, di mana mereka menunjukkan kemampuan baru yang relevan dengan materi yang mereka pelajari. Peserta didik juga memperoleh kemampuan untuk menyelesaikan tugas, di mana mereka dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Selain itu, peserta didik juga mendapatkan pengalaman baru yang mendalam, di mana mereka mampu menguasai materi dan menghubungkan materi-materi tersebut dengan kehidupan nyata. Sebagai kesimpulan dan penutup, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada zone proximal development. Scaffolding ini dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami pembelajaran, khususnya pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam topik pemahaman simbol Pancasila. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Penerapan scaffolding dalam zone proximal development dapat menjadi pendekatan yang dapat dilakukan oleh guru sebagai wujud dari pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Demikian penerapan scaffolding yang diterapkan pada peserta didik SDN Geneng Sari 3. Semoga pendekatan scaffolding dalam pembelajaran dapat membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Sekian kampanye praktik baik yang dapat kami sampaikan. Saran dan masukan sangat kami harapkan untuk perbaikan hasil yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.